Haleluya. Puji Tuhan. Kami mengucapkan Shalom. Kita akan berbagi kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di siang hari ini kita akan terus menyatakan bagaimana firman yang murni tanpa kompromi. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita atau perenungan kita, mari kita mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Biar pujian ini menjadi kekuatan kita, menjadi harapan kita kepada Allah. Haleluya. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah. Haleluya. Mari kita sama-sama. Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang kelam, tangan Tuhan terbuka untuk menolong. Apa yang tidak mungkin, Tuhan pasti kerjakan. Tetap percaya dan mengandalkannya. Apa yang ku alami kini tak membuat hati berpaling darimu. Satu hal yang aku mengerti, sebab pencobaan tak melebihi kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang kelam, tangan Tuhan terbuka untuk menolong. Apa yang tidak mungkin, Tuhan pasti kerjakan. Tetap percaya dan mengandalkannya. Apa yang ku alami kini tak membuat hati berpaling darimu. Satu hal yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku. Besarkan namamu Tuhan, ditinggikanlah namamu Yesus. Kami tetap percaya, kami tetap percaya. Janjimu besar bagi kami, kami sembah namamu, kami tinggikan Tuhan, kami muliakan, segala puji syukur bagimu. Oh, haleluya. Terima
dan sangat besar. Kau Allah yang maha besar. Di siang hari ini Tuhan, mari Tuhan urapi kami setiap yang menyaksikan program ini juga Tuhan. Urapi apapun persoalan mereka, apapun yang mereka alami saat siang hari ini. Saya percaya Engkau turut campur untuk memulihkan, menyembuhkan segala perkara yang mereka hadapi. Mari Tuhan berbicaralah Engkau bagi setiap kami. Berikan kami roh pengertian supaya kami memahami apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Baik saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita bertemu pada siang hari ini. Kami secara khusus berterima kasih kepada saudara yang turut menyaksikan program ini. Semoga program Sapaan Hati ini menjadi rema di dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan yang terus menguatkan kita sepanjang hidup kita sampai Yesus datang. Saya percaya barang siapa yang terus berseru kepada Allah, ya, berseru di Gunung Sion, mereka adalah orang-orang yang mendapat perhatian dan keselamatan yang dari Allah. Puji syukur pada saat ini kita akan memulai bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Semakin hari kita berjalan, ya, firman katakan, semakin kita akan mendapatkan kekuatan. Ya. Bukan semakin hari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan lemah dan semakin lemah. Tidak seperti itu, saudara. Ya, semakin lama kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Ini menjadi kekuatan dan konsen kita ikut bersama-sama dengan Tuhan, mengikuti jalannya Tuhan. Ya, kita buat Yesus menjadi di depan kita, maka kita akan di belakang mengikut Tuhan. Namun hari-hari ini kita tidak heran lagi bahwa orang-orang percaya, ya, selalu berjalan dia yang di depan, Yesus yang di belakang. Maka ketika dia berjalan di depan, tidak ada memandunya, ya, maka dia akan jatuh terhadap jebakan dunia yang semakin memikat hati. Ya, maka banyak umat-umat Tuhan sering dan kita lihat terus bahwa dalam ibadahnya yang begitu hebat kelihatan, ya, ternyata mereka tidak memiliki iman yang kuat, alias kosong, ya, zero, nol sama sekali. Ya, ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi kematian, ketika menghadapi virus penyakit, ya, ketika menghadapi si pendusta-pendusta, maka imannya menjadi gemetar, saudara. Ya, gemetar dan ketakutan yang luar biasa. Ya, kita akan melihat dan menyaksikan bagaimana umat-umat Tuhan beribadah di masa-masa kesusahan yang akan datang setiap waktu. Kita lihat bagaimana, ya, orang-orang yang sebelum pandemi atau virus corona begitu hebat, dia berkata, ada Tuhan yang campur tangan, ada Allah yang memulihkan, ada Allah yang menyembuhkan, segala kuasa iblis dilenyapkan. Itu perkataan sebelum virus. Tetapi ketika
ketika virus ini berkembang dan menggigit siapa saja, membunuh siapa saja, maka dia mulai gemetar. Ya, seperti Saul. Ya, Saul diurapi menjadi raja oleh Samuel. Ya, dia membawa bangsa Israel begitu hebat. Namun ketika mereka berperang melawan bangsa-bangsa yang lain, ya termasuk bangsa Amalek, Allah memerintahkan kepada Saul supaya membunuh siapa saja, tidak ada menyisakannya. Dan Saul melaporkan apa yang diperbuatnya itu kepada Allah. Ternyata dia masih menyisakan apa yang menurut pikiran Saul itu adalah yang terbaik. Tetapi jangan lupa, Saul tidak taat kepada Allah. Sehingga apa? Ketika orang-orang Filistin maju berperang melawan Israel pada masa pimpinan Saul, Saul begitu ketakutan dan minta petunjuk Allah. Tetapi Allah tidak lagi memberikan petunjuk kepadanya, tidak lagi memberikan mimpi kepada Saul. Bagaimana jawaban Allah? Sebab Allah meninggalkan Saul. Maka oleh karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita meninggalkan iman, pengharapan kita kepada Allah, atau kita melakukan kesalahan-kesalahan, atau kebohongan-kebohongan yang kita lakukan, atau kemunafikan-kemunafikan yang kita kerjakan, ingat satu hal, ada Allah yang menyaksikan saudara tentang perbuatan saudara. Maka semuanya itu akan kita terima, dan kita akan kelihatan menjadi orang yang kosong terhadap Allah. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, waktu yang akan membuat semuanya ini, mari kita belajar, terutama membaca kebenaran firman Allah. Ya, membaca kebenaran firman Allah itulah kerinduan saudara dan saya. Sebab ketika kita membaca kebenaran firman Allah, kita berdoa kepada Allah, Roh Allah akan memberikan pengertian, memberikan pemahaman kepada saudara dan saya. Maka kita akan mengerti tujuan Tuhan, maksud daripada Allah di dalam hidup kita. Maka ketika kita berpengharapan penuh kepada Allah, tidak ada lagi yang tinggal di dalam tubuh ini, pengharapan kita penuh kepada Allah. Maka kita adalah orang-orang yang mengasihi Allah, ya, dengan mempersembahkan tubuh dan jiwa kita ini kepada Allah. Dan Allah akan mengingat saudara, mengingat juga saya, ketika nanti kita mendapatkan perhentian. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat kedatangan Yesus, kedatangan Yesus yang begitu ditakuti oleh semua bangsa. Sebab ajaran Yesus itu adalah 3 langkah di depan pemikiran manusia. Ya, dia akan memisahkan, ya, bagaimana kita mengikut Yesus dengan benar-benar mengikut Dia dengan segenap hati dan jiwa. Tidak hanya di dalam mulut ini, tetapi di dalam hati ini. Ya, kita akan membuktikan bagaimana pengharapan kita kepada Allah. Dan sesungguhnya saudara dan saya adalah sudah orang-orang yang ditebus oleh Allah. Mari kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan dari kitab Matius. Ya, saya mengajak saudara untuk belajar kebenaran ini.
Ini saya berulang-ulang untuk selalu mengatakan atau menyampaikan firman ini terhadap saudara, supaya kita adalah orang-orang yang benar-benar menjadi bagian yang mengikuti Yesus. Ya. Mari kita buka Alkitab kita. Saudara buka Alkitab saudara, supaya ada bahan yang saudara belajar juga. Ya. Dan saya juga memiliki bahan untuk kita sama-sama belajar, sharing tentang firman Tuhan. Ya, kerinduan kita terhadap firman Tuhan. Mari kita baca dari kitab Matius pasal yang ke-10. Ya. Ayat yang ke-34. Ya. Supaya kita benar-benar masuk ke hadirat Tuhan. Ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Saya ulangi kembali kitab Matius pasal 10 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-42. Ya. Demikian firman Tuhan. Dengan pikop Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ya. Supaya kita tetap menjadi pemerhati atau pengikut Kristus. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Yang terakhir, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman yang kita baca pada saat ini membawa hidup kita semakin menjadi dekat kepada Allah. Ya. Yesus membawa pemisah. Dia katakan di sini, ya, jangan kamu menyangka. Ya, ini perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ya. Ini menandakan bahwa syarat yang harus kita ikuti untuk menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya, kita harus dipisahkan dari dunia ini, dari kedagingan ini. Ya. Kalau saya membaca, ya, di dalam bahasa daerah Tapanuli, bahasa Batak, yang berkata, unang mandiri puroham rohamuna nama buan dami ahu umbahin naro tu tanoon dada naro ahu membuan dame tumpodang do. Ya. Saudara,
Perhatikan ayat ini pelan-pelan supaya kita jangan menjadi salah persepsi atau menurut pemikiran kita masing-masing. Jikalau Yesus datang untuk membawa damai di bumi ini, maka Dia akan menuruti apa yang diinginkan oleh manusia secara daging. Ingat satu hal, saya ulangi kembali, jikalau Yesus datang membawa damai ke muka bumi, maka Yesus atau ajaran Yesus harus sama seperti yang diinginkan oleh manusia, yaitu daging. Maka oleh sebab itu Dia katakan, aku tidak membawa damai, aku membawa pertentangan. Saudara, pertentangan di dalam satu ayat memisahkan anak perempuannya atau anak laki-lakinya atau mertuanya, atau menantu perempuan atau menantu laki-laki, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Maksud daripada Tuhan kepada kita hari ini, saudara, bahwa kita harus mengambil sikap yang benar-benar mengikut apa yang dimaui oleh Yesus. Kita tidak mengandalkan pikiran kita lagi atau kedagingan ini yang diinginkan oleh setiap orang. Tetapi ketika kita terpisah dari keluarga, dari sahabat-sahabat kita, yang memisahkan itu adalah bagaimana mengikut Yesus, bagaimana ajaran Yesus yang sesungguhnya, yang benar dan kudus. Itu yang mau kita hidupi, saudara, yang mau kita ikuti. Oleh sebab itu firman ini begitu sangat membuat hati kita benar-benar mengenal pribadinya Yesus. Bagaimana kasih Yesus terhadap saudara dan saya, sampai Dia benar-benar berjuang masuk dan naik ke kayu salib, dengan tujuan bagaimana Dia menunjukkan kasih-Nya terhadap saudara dan saya. Itulah menjadi perjuangan Yesus yang harus Dia terima, yang harus Dia kerjakan, yang harus Dia laksanakan, bukan keinginannya dagingnya sendiri, saudara. Ini menjadi teladan bagi kita semua. Nah, hari-hari ini gereja Tuhan begitu banyak dilema dalam mengikut Tuhan. Apalagi itu berbicara tentang keinginan-keinginan. Berbicara tentang yang namanya berupa materi atau uang. Bahkan banyak peristiwa-peristiwa yang berbicara tentang suap menyuap. Itu tidak heran lagi, saudara. Itu sudah digambarkan tentang suap itu di dalam kitab Mika. Kalau kita masuk di dalam Mika pasal 7, bagaimana suap menyuap itu terjadi baik di bangsa-bangsa, baik antara pemerintah dengan pejabat-pejabat, baik antara pemimpin-pemimpin gereja dengan satu pemimpin yang lain, atau antara jemaat ke jemaat. Itu terjadi, saudaraku, dan Alkitab mencatat hal itu. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Mika pasal 7 ayat 3 sampai 4. Dua ayat ini yang menunjukkan kepada kita bagaimana perilaku orang-orang yang mengenal Allah tetapi hidupnya masih terpikat ke dalam daging. Kitab Mika pasal 7 ayat 3 sampai 4. Saya akan bacakan untuk kita.
tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Yang keempat, orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Yang paling jujur di antara mereka pagar duri, seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Saudara, suap atau sogok menyogok ini sudah terjadi pada masa nabi sampai kepada Yesus mati. Ya. Kita masih mengingat bagaimana orang-orang Yahudi, ya, pembesar-pembesar mereka, pemuka-pemuka orang-orang Yahudi mencoba, atau tidak mencoba lagi, menyuap, ya, orang-orang yang menyaksikan bagaimana Yesus itu tidak ada lagi di kuburan itu, dan mereka menemukan kuburan itu sudah menjadi kosong. Ya, hal itu membuktikan bahwa suap ini bukan hal yang baru dalam kehidupan manusia sampai hari ini. Dan itu berbicara sangat begitu lembut bagaimana suap menyuap ini terjadi, saudara. Tidak rahasia lagi. Ini menjadi hal yang sangat, ya, sangat banyak terjadi. Ya. Satu hal yang menentukan seperti yang saya katakan tadi di Matius pasal 28 ayat 11 sampai yang ke-15. Kita coba membaca sekali lagi supaya kita lebih dikuatkan, saudaraku. Ya. Patokannya firman Tuhan, saudara. Kita tidak berandai-andai. Nanti kalau tidak berandai-andai, ya, andaikan saya punya sayap, saya bisa terbang, saudara. Ya, tetapi kita fokus terhadap kebenaran firman Tuhan, terhadap Alkitab. Ya, Matius pasal 28 ayat 11. Di sini ada dusta mahkamah agama. Saya akan baca dengan cepat kepada saudara. Ketika mereka di tengah jalan, ya, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ya, penjaga-penjaga itu memberitahukan kepada imam-imam kepala apa yang mereka saksikan. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Memberikan sejumlah uang kepada serdadu-serdadu itu, atau kepada tentara-tentara itu, atau kepada perwira-perwira itu, ya. Dan berkata, ingat, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini didengarkan oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak boleh kesulitan apa-apa. Ya, ini masalah siapa yang mendukung, siapa yang backing, siapa yang kuat, saudara. Ya. Ayat yang ke-15. Mereka menerima uang. Sekali lagi, mereka menerima uang. Kita tahu uang adalah segala-galanya yang membenturkan iman percaya, ya, yang menjadi senjata iblis untuk menghancurkan segala manusia yang percaya kepada Yesus, terutama hamba Tuhan yang sering berdiri di altar-altar, berdiri di podium memberitakan kebenaran firman Allah. Mereka akan diusik dengan, tanda kutip, uang. Sebab itu saya akan bacakan habis. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Haleluya. Saya harus katakan haleluya. Mengapa? Karena firman ini tidak berbicara dulu, ya, atau kemarin. Tetapi firman Tuhan ini berbicara dulu dan sampai sekarang. Berarti any time, any day, berlaku sampai hari ini. Berbicara sampai hari ini. Sampai hari ini, saudara mendengarkan firman ini tetap berlaku, ya.
Ini membuktikan kita bahwa suap ini benar-benar begitu merajai. Ya. Satu lagi ini kita berbicara masalah suap, ya, dan bikin siapa yang kuat. Kita Yehezekiel, ya. Kita akan coba terus untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Ya. Saudaraku, Hesekiel pasal yang 22, ya, ayat yang ke-12, ya. Supaya kita semakin dikuatkan dan diberikan pencerahan oleh kebenaran firman Tuhan. Tanpa ini, saudara tidak mampu untuk berpikir jernih. Saudara tidak mampu untuk melihat apa yang terjadi di hadapan saudara. Di hadapan saudara saja, saudara tidak mampu. Apalagi di belakang saudara. Apalagi tidak kita lihat peristiwa ini. Sebab suap ini tidak pernah kita lihat, saudara. Secara kasat mata. Jarang. Kalaupun ada beberapa saksi dengan saksi yang lain. Yang menyaksikan bagaimana suap ini berlaku. Atau bagaimana uang ini diberikan. Ya, hukum yang harus menimbang itu, saudaraku. Ya, kita Yehezekiel pasal 22 ayat 12. Padamu orang menerima suap. Ya, hati-hati. Engkau memungut bunga uang. Hati-hati, yang memungut bunga uang itu masuk golongan suap, saudara. Ya. Atau mengambil riba. Hampir-hampir mirip, saudaraku, dengan bunga uang. Dan merugikan sesamamu dengan pemerasan. Tetapi kau lupakan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, saudara, ada banyak hal membicarakan tentang suap ini. Ya. Keluaran pasal 23 ayat 8 dan seterusnya. Saudara bisa baca di rumah. Ya. Bagaimana praktek-praktek yang jahat ini masih mendominasi kekristenan, masih mendominasi kepengurusan-kepengurusan. Siapa yang memimpin ini, siapa yang menjadi ketua ini, siapa yang menjadi penggembala ini, siapa yang di sini, siapa yang ditempatkan di sini. Itu terjadi, saudara. Ya. Ingat satu hal, ya, saudaraku, Alkitab mencatat, Alkitab mendidik kita. Ya. Bagaimana ketika kita menghadapi penderitaan, ujungnya ke sana, saudara. Dan saudara, kalau saudara belum mendapatkan penderitaan, jangan harap saudara itu mengenal Allah dengan benar. Kalau saudara belum mendapat penderitaan, jangan mengharap saudara dapat mengenal Tuhan dengan benar. Sebab penderitaan itu akan mengukir kita, saudara dan siapa saja, untuk benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Di sini kita berbicara ada 3 bagaimana sebab-sebab penderitaan itu pernah terjadi, saudara. Angka 3 saya sangat begitu senang, sebab angka 3 itu adalah angka Allah yang begitu hebat, ya, mulai dari penciptaan sampai hari ini. Namun kita tidak membicarakan angka yang ketiga ini, sebab saya selalu berbicara, memberikan satu pandangan atau firman Allah yang menguatkan kita semua. 3 cara, ya, 3, dan selalu berbicara dengan 3 urutan. Yang pertama adalah kita menderita karena membuat salah, saudara. Saudara menderita karena saudara membuat kesalahan. Itu pertama. Ya. Bagaimana yang dimaksud dengan kita menderita karena berbuat salah? Kalau 1 Petrus pasal 4, ya, kita akan terus membaca, saudaraku. 1 Petrus pasal yang keempat. Haleluya. 1 Petrus pasal yang 1 Petrus 4, ya, ayat yang ke-15. Ya. Iya. Saudara bisa baca di rumah itu atau di Alkitab saudara, perikopnya menderita sebagai Kristen. Ya. Ingat, ini perikop yang luar biasa, menderita sebagai Kristen. Ya.
Jadi orang Kristen itu identik dengan penderitaan, saudara. Ya. Saudara harus mau menderita. Penderitaan jangan ditolak, saudara. Sebab itu mendidik saudara, mendidik saya juga, mendidik mereka-mereka yang mungkin masih tanda kutip hanya melihat pengenalan dia terhadap Tuhan hanya melihat dari sisi luarnya saja. Tapi kita harus masuk ke dalam. Itu maksud saya. Oleh sebab itu ayat yang ke-15 di sini dikatakan bahwa janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh. Ya, Tuhan tidak menginginkan kita menderita di dalam penjara karena kita membunuh, saudara. Ya, jangan kita menderita karena membunuh. Itu maksudnya dalam ayat ini. Ya. Saya ulangi kembali, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ya, itu bagian dari kita menderita karena berbuat salah sendiri. Ya. Itu contoh yang harus kita ingat di dalam praktek hidup kita sepanjang waktu. Yang kedua adalah kita menderita karena berbuat benar. Ya. Loh, adakah orang yang menderita karena berbuat benar? Alkitab mencatat hal demikian, saudara. Ya. Bagaimana itu terjadi? 1 Petrus pasal 3 ayat 17. Ya. Mari kita baca 1 Petrus pasal 3 ayat 17. Ya, kita banyak membaca Alkitab hari ini, saudara, supaya lewat ini kita semakin dikuatkan. Ya. 1 Petrus pasal 3, 1 Petrus 3 ayat yang ke-17. Ya. Mari kita terus membaca. Saudara akan mendengar, saya akan membacanya. Ya, ayat yang ke-17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Ingat, lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ya. Saudara, kita mengingat Yusuf, salah satu contoh dia melakukan yang terbaik, tetapi dia menderita. Kejadian pasal 39 ayat 12. Kita buka lagi. Cepat, saudaraku. Ini waktu kita berburu. Kejadian pasal 39. Haleluya. Ini kesempatan buat kita, supaya kita benar-benar menjadi orang yang mendapat berkat dari Tuhan. Ya. Pasal 39 ayat yang ke-12. Saudara akan lihat, saya akan baca. Lalu perempuan itu, maksudnya istri Raja Firaun, ya. Saya akan baca dari ayat yang ke-11 supaya ada ceritanya sedikit. Di ayat 11 demikian. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah, alias kosong. Ya, tidak ada orang di dalam rumah ketika Yusuf masuk ke dalam rumah itu. Ayat 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Ya, saya ulangi kembali. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ya, Yusuf melakukan hal itu karena dia mengingat hidupnya benar-benar menjadi bagian yang benar-benar percaya kepada Allah. Allah memberikan tuntunan yang tepat terhadap hidupnya. Yusuf tidak mau melakukan kesalahan itu, tidak mau melakukan dosa yang begitu besar itu, padahal ada kesempatan. Dalam dunia hari ini, saudara, setiap ada kesempatan langsung hantam.
Ya, ini terjadi saudara. Maka orang dunia mengatakan kejahatan itu terjadi kalau ada kesempatan. Yusuf memiliki kesempatan untuk berbuat zina atau menggauli istri raja Firaun. Punya kesempatan sebab rumah itu dalam keadaan kosong. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya yang dipegang kuat oleh perempuan itu, dan Yusuf berlari meninggalkannya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia melakukan hal yang benar di hadapan Allah, maka dia juga menderita oleh karena itu. Dia ditangkap dan dituduh mau memperkosa istri raja. Maka dia dimasukkan ke dalam penjara, saudara. Itu yang dinamakan ketika kita menderita karena berbuat benar. Itu yang kedua tadi. Yang ketiga adalah menderita. Kita menderita karena sebab tidak kita ketahui. Ya. Ada hal yang tidak kita ketahui ketika kita mendapatkan penderitaan itu, saudara. Kita akan buka Alkitab kita Yesaya pasal yang ke-48. Ya. Yesaya pasal yang ke-48. Ya. Kita banyak membaca firman Tuhan hari ini, saudara, supaya kita mendapat bagian. Ya, kitab Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk saudara. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau. Ya. Namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau di dalam dapur kesengsaraan. Saudara, ketika saudara mendapat kesengsaraan, ingat satu hal. Allah sedang menguji kemurnianmu. Allah memurnikan hidupmu supaya menjadi orang yang terlatih di hadapan Tuhan. Saya akan baca sekali lagi, begitu hebat kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya. Kitab Yesaya pasal 48 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Ya. Tidak seperti perak, maksudnya dia harus seperti emas yang murni. Namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur perapian. Di dalam dapur perapian, di dalam api yang begitu menghanguskan. Salah satu contoh Ayub, bagaimana Allah membuat hidupnya begitu hampir dia lagi tidak percaya kepada Allah dengan penderitaan yang begitu berat yang dia terima. Anak-anak perempuan laki-laki yang mati semua. Ya, semua domba kambing yang dia punya, harta yang begitu banyak, dan dirinya juga mendapatkan borok-borok yang baunya yang busuk, saudara. Sampai-sampai istri mengatakan, kutukilah Allahmu. Tetapi dia katakan, kamu ini gila. Saudara, ikut Tuhan harus seperti orang yang gila. Ya. Jangan ditafsirkan harus gila dulu baru ikut Tuhan. Bukan seperti itu, saudara. Karena orang-orang percaya sekarang pintar sekali mempelintir perkataan-perkataan firman. Gila maksudnya itu adalah sepenuhnya yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita pikirkan, yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita hidupi adalah benar-benar berasal bersumber daripada kehendak Allah. Di luar itu, no. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, banyak para hamba-hamba Tuhan yang menyinggung tentang antikristus. Ya, siapa mereka? Padahal mereka dari sejak Yesus mengatakan ada sampai hari ini semakin banyak, ya, semakin melimpah atau semakin berbondong-bondong anti-kristus hari ini yang berasal daripada saudara dan saya atau kelompok orang-orang percaya
orang-orang Kristen menjadi antikris. Ya, banyak sekali saudara. Lalu seperti apa antikristus itu? Kok begitu menakutkan? Ya, mari kitab yang membawa kita, kitab 1 Yohanes pasal 2. Ya, 1 Yohanes pasal 2. Haleluya. Ayat yang ke-22. Kita akan baca saudaraku. Satu ayat saja. Ya. Saya akan bacakan dari ayat 21. Maaf saudara. Ya. Ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-21. Demikian aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Tidak ada perkataan atau pemikiran dusta itu bersumber dari kebenaran. Ayat 22. Siapakah pendusta itu? Ini pertanyaan bagi kita semua hari ini. Siapakah pendusta itu? Saudara bisa nanti memikirkan atau menafsirkan sendiri, sangat sederhana sekali. Ya, sangat sederhana. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Ya, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Simpel, sederhana. Siapakah antikristus itu? Mereka adalah yang menyangkal Anak maupun Bapa. Pendusta, itulah antikris yang dibicarakan oleh banyak orang hari ini. Supaya kita semakin hari semakin memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tidak sekedar lagi kita beribadah saja, saudara. Ya, kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama deh. Ya, masuk kita menjadi kebiasaan yang baru. Ya, hari ini pemerintahan sendiri sudah mengatakan new normal. Ya, itu membuat satu keadaan yang mendisiplinkan saudara. Ya, jauh hari sebelum virus corona ini muncul, ya, awal dari bulan Februari kalau saya tidak salah, ya, atau awal tahun sudah mulai ada gejolak virus corona yang mengakibatkan begitu banyak orang ketakutan, ya, tidak bisa terkatakan lagi. Ini berbicara tentang, pernah saya katakan tentang Illuminati, ya, atau pencerahan yang satu kelompok yang begitu membuat ini menjadi satu standarisasi perlakuan ataupun pemikiran orang, menjadi mereka terbiasa, ya, mereka terbiasa dengan apa yang dilakukan hari ini. Tetapi ingat, ya, saya berbicara tentang tentang kebenaran firman Tuhan. Saya tidak berbicara lain. Saya tidak berbicara politik di sini. Tetapi saya berasal dan beranjak dari kebenaran firman Tuhan. Ya, menurut Alkitab. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang membuktikan bahwa antikristus atau angka 66 itu, atau pembuat keonaran atau yang jahat itu, si iblis itu, yang mengacaukan segala sesuatu itu, dalam kitab Wahyu, ya, pasal yang ke-13 ayat 16-17 dan seterusnya, pernah kita baca di sini. Itu adalah benar adanya. Yang salah seorang dari mantan Menteri Pertahanan Kanada, ya, ini pernah saya katakan di waktu yang sama seperti ini, ya, mantan Menteri Pertahanan Kanada Paul Hellyer disebutkan Illuminati itu nyata dan ada, ya, sangat nyata dan ada. It's correct, ya. Mantan Pertahanan Kanada Paul Hellyer baru-baru ini mengklaim bahwa Illuminati nyata adanya. Ya, menurut mantan pegawai pasukan pertahanan Kanada tahun 1960-an, The Illuminati adalah entitas nyata yang mengendalikan dunia dan membuatnya menjadi
membuatnya menjadi ya pejabat-pejabat pemerintah berpangkat tinggi di seluruh dunia untuk melakukannya. Ya. Paul Hellyer menyatakan kepada Podes Lazarus Effect yang Confesta.com dikutip dari laman Daily Mail Selasa 13 Februari 2018, saudaraku, dia yakin para elit dunia ini memiliki teknologi yang untuk mengendalikan sebenarnya dampak perubahan iklim. Ya, tujuannya baik sebenarnya. Tetapi di balik itu sesuatu akan bisa terungkap nantinya, bahwa namun merahasiakannya dari masyarakat apa yang mereka lakukan. Tujuannya menurut Paul adalah The Illuminati dapat membantu industri perminyakan. Ya, industri-industri besar. Mereka sudah membuat satu program yang hanya diketahui oleh beberapa orang tertentu, saudaraku, dan ini sifatnya rahasia. Ya, yang merupakan adalah teori konspirasi yang menegaskan bahwa kontrol urusan dunia dan ekonomi di antara anggotanya berasal dari seluruh dunia. Politik, bisnis, dan hiburan. Mereka adalah berhasil membuat teknologi dunia dengan rahasia. Ya, semua dibuat dengan rahasia, saudara. Nah, maka oleh karena itu mereka dapat mencairkan triliunan aset minyak yang mereka miliki. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa mereka ingin membentuk tatanan dunia yang baru. Ya, the new world order. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah nyata dan faktanya ada, saudara. Kita akan dilatih terbiasa menggunakan, kita akan dicek suhu kita. Ya, nanti pengecekan suhu ini bisa dikembangkan menjadi data yang kita punya atau yang dimiliki oleh setiap masyarakat dunia. Ya, mereka terdaftar dari pengecekan suhu ini bisa menjadi satu yang mereka gunakan untuk mengetahui di mana kita, apa pekerjaan kita. Dan sekarang ini ada banyak hal yang sudah menyusun juga bahwa mereka harus, orang-orang yang mau dipekerjakan, saudara, ini masih belum ya pasti, saudara, ini masih kabur. Tetapi gambaran zaman sekarang atau orang-orang yang mencari pekerjaan sekarang harus mendapatkan lisensi yang menyatakan bahwa seseorang itu mendapatkan satu surat bukti untuk menjadi seorang yang bebas dari COVID. Ya, mereka dan setiap orang yang mendapatkan itu, mereka adalah orang-orang yang layak untuk bekerja di situ. Ya, semua sudah dimodif sekarang, dan sampai hal-hal tentang kehidupan kita di masa mendatang itu sudah didata, dan mereka punya semuanya data-data kita dengan autentik sekali. Ya, mereka sudah mulai kuasai. Ya, baik hamba-hamba Tuhan yang mungkin nanti akan sering berangkat ke luar negeri, mungkin ke luar daerah, ya, khususnya ke negara-negara lain, dan mereka harus sudah menanamkan satu jenis alat yang ditanamkan di dalam tubuh kita untuk mengetahui hal itu. Siapa yang tidak mau, mereka tidak boleh. Hanya mereka yang mendapatkan izin itu adalah orang-orang yang sudah terdaftar atau yang memiliki tanda itu, ya, yang identik di dalam kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Wahyu pasal 13 ayat 16, 17, 18. Di sana dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang menerima tanda itu, dan yang berhak membeli dan menjual adalah mereka yang memiliki tanda itu. Selain daripada itu tidak bisa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mengharap kita semuanya, kita harus melek terhadap kebenaran firman Allah. Saudara tidak bisa lagi berandai-andai. Kita harus benar-benar menjadi milik kepunyaan Tuhan. Apapun alasannya, siapapun saudara, ya, apa saudara dalam keadaan lemah hari ini, atau saudara dalam keadaan sakit hari ini, ya, saudara harus yakin dan tetap berdoa, minta dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan, ya, supaya penyakit itu bisa diangkat oleh Allah. Saya percaya Allah pasti mengasihi saudara dan saya. Ya. Namun ingat satu hal, ketika saudara mendapatkan satu penyakit, ketika usaha saudara bangkrut, ya, rumah tangga saudara hancur, ya, jangan tinggalkan Yesus.
Jangan berpaling daripada Yesus. Jangan murtad daripada Yesus. Tetaplah di dalam Yesus. Apapun persoalanmu, penderitaan, setiap hari engkau menangis, ingat satu hal, Yesus bersama-sama dengan engkau dan saya. Alkitab menjamin, barang siapa yang berseru kepada Allah di Gunung Sion, dia adalah orang-orang yang mendapat perhatian dan keselamatan dari Allah. Itu dijamin, saudara. Jangan tinggalkan Yesus sedetik pun, walaupun nyawa menjadi taruhannya. Ingat satu hal, bahwa ketika engkau sayang terhadap Allah, maka nyawamu sendiri pun tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tapi dia berjanji, ketika saudara dan saya benar-benar berpengharapan penuh kepada Allah, merelakan segalanya untuk Allah, maka dia menjadi saudara dan saya menjadi hidup yang kekal, menjadi hidup yang penuh roh oleh Allah. Hari ini saudara, jangan takut, jangan khawatir, jangan engkau tawar hati. Sekalipun saudara dalam keadaan susah, engkau ditinggalkan oleh suamimu, engkau ditinggalkan oleh istrimu, ditinggalkan anak-anakmu, ditinggalkan keluargamu, ditinggalkan sahabat-sahabatmu, ditinggalkan oleh siapa saja yang mengasihimu. Ingat satu hal, engkau harus percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Satu hal yang kau percaya, satu hal yang kau ingat, kau harus percaya kepada Yesus. Satu-satunya yang menjamin engkau. Haleluya. Haleluya. Apa yang ku alami kini tak membuat hati berpaling darimu. Satu hal yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku. Satu hal yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku, tak melebihi kekuatanku, tak melebihi kekuatanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bertemu dengan orang-orang yang mengasihimu hari ini. Mari Tuhan tolong mereka. Sembuhkanlah mereka yang sakit dimanapun saat ini. Engkau mengasihi mereka, mengasihi hamba-Mu juga. Kami mengandalkan Engkau Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami akan terus berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami akan terus mengikut jalan Tuhan. Kami akan mengikuti Engkau di belakang-Mu ya Bapa. Mari Tuhan tolong kami semuanya. Baik kami yang berbeban berat hari ini, Tuhan lepaskan kami. Inilah kerinduan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin.